yang akan bermain pada malam hari ini ya. Oke. Mungkin untuk awal-awal biasanya mereka bakal santai, coba pengen ngebaca skema permainannya, apalagi bisa dibilang timnya itu beda-beda. Tapi sekarang kita lihat play, ternyata di area Mil udah ada dua tim yang saling berbaku hantam. Dari Tuan Dono yang bukan kasino sudah ter-knockdown bisa kesana topeng, dan ternyata Sesko Bube langsung ditumbangkan oleh sang raja dari Mil. Raja Mil nih bos, ya ampun, Dewa United ini gitu. Dan ini deh yang menariknya, belakangan di beberapa turnamen terkemuka kayak Ses ini lagi mau tes ilmu banget sih gue lihat-lihatnya. Dia turun ke Mil juga, dia cari tahu seberapa kuat mekanik mereka, kemampuan mereka ada di mana sampai akhirnya em, banyak banget trial and error dan mostly Dewa United masih tetap bisa menangin matchnya. Terus yang gue seneng juga dari Dewa United adalah semakin mereka ditabrak tuh, semakin mereka punya sense untuk bermain di Mil semakin bagus lagi. Dan itu menurut gue adalah hal yang bagus untuk dijadikan modal bermain di map Bermuda. Wow, gue sih ngelihatnya kalau kayak gini antara Ses nggak nggak boleh terlalu naikin ego atau mencoba stay terus di sana untuk hancur dan hancur lagi gitu ya kan. Gua rasa saya sudah boleh cari plan B atau plan alternatif yang bisa menyelamatkan mereka untuk mendapatkan pundi-pundi poin lain sih, karena kalau misalkan gak gitu di Dewa United sih adalah tim yang udah ngerasain ditabrak turun bareng sama tim mana-mana aja sih. Jadi gua sih bukannya berpihak apa gimana, tapi gua lebih percaya kayak jam terbang mereka itu juga kerasa banget kalau mereka udah ahli sekali gitu di Mil. Iya. Kalau misalkan ngomongin Mil kan emang sih Mil itu sering jadi tujuan utama buat tim-tim lain ya yang pengen nabrakin Dewa. Kalau dulu lo sempet inget Blay, ada tuh satu tim Aura Ignis. Ya. Itu sering banget tuh gontok-gontokan di area Mil ya kan. Tapi sekarang karena auranya udah hanya aura Ignite doang, dan ini di sini mungkin Ses tuh kayak punya satu apa ya? Dia tuh kayak merasa tertantang, ini Dewa United kalau misalkan didiemin di Mil terus kayaknya bahaya nih. Ya udah kita coba adu mekanik aja, tapi pada kenyataannya memang untuk awal-awal belum memuahkan hasil yang terlalu maksimal. Jadi nggak apa-apa, nice try untuk Sesko Boba. Mungkin nanti kalau mau dicoba lagi di match kelima boleh-boleh aja tuh, siapa tahu Ses masih penasaran dengan performa dari Dewa United yang masih kuat di area Mil. Dan sekarang kita lihat di sini barusan dari tim Persis Solo barusan juga sudah memantau adanya satu tim yang berusaha lewat di area belakang, dan mungkin dia bakalan coba geser ke area-area Rhythm Village ya. Cuman karena jaraknya gue rasa udah terlalu jauh juga. Di sini tim dari Persis Solo lebih memilih untuk bermain aman, dalam artian kayak ya udah kita nggak usah ngejar terlalu jauh, toh juga Bulls Esport itu mereka larinya pakai kaleng gitu kan. Ya betul sekali. Dan di fase early kalau misalkan udah musuh cuma numpang lewat doang ya udah. Cuman yang paling penting kayak gue penasaran ya Persis Sport tuh bakal sejauh apa permainannya, perkembangannya setelah LDG kemarin gagal gitu ya kan. Maksud gue mereka harus banyak membuktikan sesuatu gitu, terutama di Upoint Esports ya kan. Iya, betul. Ini prize pool juga nggak sedikit, prize poolnya lumayan besar di angka 75 juta. Itu angka yang sangat besar menurut gue untuk turnamen-turnamen pre-season gitu. Apalagi kayak lagi-lagi gue tekankan, setelah mereka tidak bisa mendapatkan hasil terbaik, dia harus menebus dosanya. Ternyata dari arah atas Club Tower, West Bandit, Alpha dan kawan-kawan ini juga udah notice kalau ini dari Persis Solo ini juga udah berhasil dipantau, bahkan ditembak, diculik, di pick off. 2R9 Jiung harus dihabis begitu saja. Waduh. Tapi kalau misalkan tadi dilihat sebenarnya tuh West Bandit kan udah dapat privilege. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pertarungan di game kali ini. Ya, ini bahaya banget karena kalau lo perhatiin Panji bakal bertemu dengan Rama, bakal ditembak jump shot yang sangat akurat tentunya. Panji, Jun, dan juga Danis, Sipit dan kawan-kawan dari Eko Ronin bisa mengeksekusi Sibiar, warga Sibiar dengan cukup mudah. Rans Esports, ya elah. Ya, berarti di sini Rama belum terlalu pede. Masih awal-awal, masih belum panas. Enggak, tapi kondisinya gue ngerti banget kenapa Eko menang, karena emang Eko udah sepantasnya menang. Dia udah dapetin high groundnya duluan. Terus juga kondisinya kalau dari CPR terus naik ke situ kan berarti lu nanjak. Iya, betul. Ngepiknya tuh enak banget. Ngepik orang-orang yang baru datang dari CPR terus nanjak begitu, dipaksa perang di daerah situ, itu udah nguntungin banget untuk Eko. Dan Eko, Ronin atau Sipit dan kawan-kawan ini sering banget mantekin tuh di radius itu tuh.
juga deket arah-arah ini ya, Observatory. observatory. Iya. Terus juga di dekat-dekat Katul situ sering banget dipantau sama mereka. Iya betul, itu emang udah jadi satu hal yang bisa dibilang kayak udah jadi habit buat Iko ya kan. Karena kan Iko itu sering banget turun di area observatory ya kan. Dan ketika area map atas itu kayak udah nggak ada musuh lagi, dia mencoba rotasi lebih cepat. Dan Iya. mungkin ketika dia mencoba geser ke area radio yang ada di sekitaran observatory, kebetulan di situ ada tim Rans yang juga lewat dari arah Sipiar ya kan. Dan mungkin yang tadi kita predik di awal itu sempat salah, Blay. Kan kita kan tadi ngepredik Bulls Esport itu bakalan turun di area Sibiar. Ternyata enggak, Bullsnya geser nih. Makanya Rans mungkin coba cari tempat lain. Ini Bullsnya dia berpindah ke arah mana. Pas mencoba geser ke area Katulistiwa lalu sampai ke radio, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan dari tim Iko yang gue rasa apa ya, Iko tuh kayak lebih cepat rotasinya aja. Biasanya mereka kalau masih awal-awal itu di sekitar observatory belum ada musuh, ya udah mereka stay aja di situ dulu. Iya, iya, iya. Dan gini ya, yang menarik dari Bulls Esports sekarang adalah kayak Bulls Esports ini dengan roster-roster barunya, bukan dengan roster yang former dari Bonafide. Yes, betul. Bukan si Calvin, Black, dan juga si Cipeng dan kawan-kawan itu. Makanya drop zone-nya kalau misalkan ternyata mereka punya variabel drop zone lain ya wajar sekali Wajar, gitu. wajar. Dan itu yang akhirnya sempat dibahas sama Arman, ternyata dari Rans nggak sukses gitu untuk ngepredik nih gimana nih musuhnya. Pas dia naik ternyata musuhnya ini bukan dari Bulls Esports, malahan Ekoronin. Dan kita melihat bakal ada Jet Rogak yang mana sudah terpick off, terkena down di sana, bakal disusul dengan Frag Grenade akan meledak. Saat lagi juga IC Grenade juga udah jatuh di arah bawah. 27 Putra masih harus berhadapan dengan player dari Jet Capital kali ini. Oh my god, Topson jatuh terkena down, juga Alpha berhasil dapatkan seorang Rogak lagi, dan ada Airwolf juga harus menjadi korban selanjutnya. Ditambah sisa Ryuzi begitu saja. Ryuzi loncat dengan Chrono yang dia bukan dan dia mundur. Jet Capital tentunya harus dimakan sama teman-teman dari Bandit Barat tentunya. Waduh, tapi sebelum kita bahas soal West Bandit dan juga Jet, ternyata di area observatory Iko balik lagi dong. Setelah lewat dari arah radio ya kan, balik lagi. Dan sekarang mereka ketemu dengan tim Dewa United yang sudah mengkoleksi 4 poin killnya. Rans ini juga kayaknya udah mengerti posisi dari seorang Panci yang bakalan coba diajar. Pancinya belum sadar. Untungnya masih ada satu pop-up duel yang cukup tepat. Dan sekarang Ren dengan satu Mega 7 bakalan coba menembak. Tapi sayangnya damage-nya belum terlalu sakit. Tapi nggak masalah juga, karena di sini kalau kita lihat ada satu player yang sudah tertumbangkan. Satu tembakan menumbangkan lagi seorang Bams bahkan yang langsung terculik. Nice. Tapi masih ada balasan dari seorang Ren. Tapi sayangnya ada follow-up yang cukup cepat menyisakan dua orang DH itu, seorang Virus dan juga Rain yang bakalan coba menghujani ke arah Sipit di Aduh, sana. Tapi sepertinya di sini Honest. terlalu jauh dan masih ada pop-up yang cukup baik, sehingga di sini Virus lebih memilih melakukan ending daripada dia harus kehilangan beberapa poin killnya. Sisa Sipit aja. Masih sisa Sipit, tapi Sipit masih cukup pede untuk ngadu aim. Mau coba dipaksain diadu aim dulu sebentar. Rain bakalan coba lebih bijak untuk belum medical kit, dan terlihat terpojokan sudah semakin dekat. Ini emang harus diras kondisinya karena Sipit dengan sniper aja gak mampu berbuat banyak. Dia harus tetap jaga angle, dia harus tetap jaga jarak, dan loncat langsung dihabisi begitu saja oleh Rain dengan Max 7-nya. Luar biasa sekali permainan Dewa United, berawal turun dari arah mil dan langsung geser 180 derajat ke arah map sebelah kiri, ke obser ketemu Ekoronin, dan tetap Dewa United menunjukkan kualitas permainan yang sangat-sangat baik as a team fight. Betul betul. Ketambah tadi kan ketika dari Dewa United itu sadar musuhnya itu kan tinggal Sipit seorang diri ya. Nah, di situ mungkin yang dilakukan oleh seorang Rain adalah udah ini Sipit gua aja ngabisin, lurus Virus gitu kan, lu ngidupin aja dua teman kita yang tadi sempat tumbang. Dan itu dilakukan, dan untungnya apa yang dilakukan oleh seorang Rain ini juga membuahkan hasil, dan dia pede untuk melakukan rush terhadap seorang Sipit yang sendirian. Emang sih kalau misalkan kita ngomongin AWP ataupun Bareta di jarak yang seperti itu, apalagi dikejar-kejar oleh Rain, dan bisa dibilang kalau misalkan jarak dekat kayak gitu ya lu mau nggak mau harus coba menjauhkan jarak. Tapi sayangnya udah sulit. Dan sekarang Dewa United ketika udah tahu observatory sudah aman, langsung geser ke hangar dan ketemu dengan tim dari Mantap Kali Esport. Iya, timing yang menurut gua sangat krusial dan menjadi sangat fatal untuk Dewa United. Kenapa sekarang mungkin boleh kita lihat kameranya geser ke arah MK dan juga Dewa United itu lagi ada jibaku serangan. Tembak-tembakan Range berhasil mendapatkan rest di sana dari MK yang sejak awal cuman standby di area hanggar saja. Harus menjadi korban di sini. Mantap kali rest. Salah satu sniper juga dari Mantap Kali X Excellent. Tapi kali ini Dewa
Dia dengan launchpad-nya, terus sekarang standby di atas hanggar. Walaupun mungkin udah kepick sama Sharkbay juga dari kejauhan, ini yang mau gua bahas. Bakal jadi sandwich untuk Dewa United, tapi perlawanan dari Dewa United ini masih sangat ketat banget. Dia bahkan masih even bisa membalas Sharkbay di sana setelah Sharkbay berhasil ngepick satu orang dari Dewa United. Dewa United masih mempunyai pertahanan yang sangat-sangat baik sehingga terlihat sekali dari MK pun lumayan menghabisi waktu dan peluru yang dia miliki yang bisa digunakan sebenarnya untuk di fase late game. Iya ya, ini posisi Dewa sih kalau kita omongin bener-bener sulit banget. Jadi ada di atas obstacle yang bisa mereka gunakan cuma ada duel ya kan. Dari arah kiri ada Pakar, dari arah sono juga ada Bulls Esports juga. Tapi meskipun posisi Dewa United ini bisa dibilang lumayan kejepit ya, mereka masih bisa bertahan dengan cukup kuat dan seharusnya sih gak lama lagi mereka harus segera turun sih. Tapi kalau ngomongin soal turun, sebenarnya kan posisi mereka masih ada di dalam zona. Jadi gue rasa mereka untuk bertahan agak lebih lama itu masih possible. Yang berbahaya adalah ketika mungkin dari teman-teman mantap kali atau mungkin Bulls yang mencoba mepet ke arah garis yang dihuni oleh tim Dewa dan dilempar grenade. Nah, Dewa mau nggak mau harus segera turun dan itu bakalan jadi satu posisi yang cukup berbahaya juga. Dan kalau sekarang kita lihat ternyata yang ada di atas hangar itu tersisa Rain dan sekarang untungnya mereka udah turun semua, mereka udah amanin satu kontainer yang menurut gue lumayan banyak. Jadi untuk soal obstacle gue rasa mereka harusnya udah bisa tercover dengan cukup baik. Dan sebenarnya waktu itu emang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kayak contohnya MK-nya juga gerak. Dia sadar dia udah nggak mungkin ngepick Dewa dari atas gitu. Ya udah dia regroup. Ini udah paling bener. MK X Excellent nih melakukan upaya regroup, satu stay di atas dan duanya masih di bawah untuk jaga-jaga supaya nggak diras yang lantai duanya. Itu udah bener banget. Ditambah circle tuh sebenarnya masih di mereka, so mereka nggak punya tanggung jawab untuk coba cari musuh di saat yang bersamaan Rens lagi-lagi melontarkan serangannya ke arah musuhnya di arah Bulls. Tapi kita bisa lihat Immortal juga harus dimakan satu persatu sama teman-teman dari Bulls, di mana ternyata ada Street yang bermain di arah Immortal. Apakah ini real confirmed Street turun ke Immortal? Berarti gini, gua kasih tahu teman-teman survivors ya, yang nggak ada di roster Immortal ini tuh antara Ras sama Rasha. Nah, salah satu dari dua orang itu bisa jadi masuk ke tier final. Wah, itu sih, itu yang menarik ya. Kita nanti bakal kulik lagi informasinya. Tapi setahu gue memang Street itu sekarang ada di Immortal ya. Jadi kita masih tinggal tunggu informasi lengkapnya atau mungkin announcement yang resmi dari EVOS ya kan. Yoi. Soalnya gue juga penasaran. Tapi yang jelas ini Street yang asli ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kalau ngomongin asli, sekarang di area Klub juga lagi ada peperangan juga yang nggak kalah seru, di mana ada seorang Fon dari BTR. Untungnya masih bisa diselamatkan juga oleh seorang Keong, walaupun memang dari seorang Keong ini juga sedikit agak banyak menghabiskan gol ya. Di arah kanan ada Raka ICT dengan satu pelontar yang sudah dipersiapkan, tapi tiba-tiba dua orang dari BTR yaitu Fon dan juga Faiz harus terculik. Tapi tenang aja, lagi-lagi Keong masih bisa menyelamatkan satu orang temannya. Ini bisa dibilang Keong sih sang penyelamat sih. Sang penyelamat, emang Keong dan juga Sensei kali ini mulai coba melakukan pergerakan mereka, berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan zona berikut. Sensei pun berhasil mendapatkan ledakan untuk seorang Skybeams di sana dari West Bandit. Tapi Alpha juga masih ada, dan Fon berupaya untuk menghabisi dari West Bandit dan akhirnya sukses masuk top 5 kali ini. Nah, di depan masih ada kawanan dari EVOS Immortal, Street dan juga Mans yang juga siap untuk masuk zona selanjutnya. Tapi ternyata dengan sniper dari seorang Mans berhasil menumbangkan Opi Griffin, yang mana kalau kita perhatikan Street dari kejauhan dengan Groza berhasil mendapatkan Sensei. Waduh, cukup sulit. Ditambah Rens juga berhasil dapetin Faker di arah sana, di arah yang berlawanan di daerah hanggar. Masih Zack memberikan pembalasannya ke arah Dewa United, sampai Dewa United yang harus dihabisi sama bocil-bocil hanggar. Mantap kali Excellent. Padahal tadi kalau misalkan kita ingat-ingat posisi dari Dewa itu kan udah ngeculik mantap kali duluan ya. Tapi ketika udah zona-zona akhir seperti ini, mantap kali malah bisa membalaskan dendamnya terhadap Dewa United, dan Dewa United juga harus dipulangkan di posisi keempat. Tapi sekarang kita lihat ada satu orang dari mantap kali yang gue rasa dia masih terbang di atas awan, dan harusnya mungkin posisinya bakalan ketahuan oleh seorang Sensei karena Sensei nembaknya ke atas langit. Nah ini dia, gue rasa posisi dari MK ini bakalan sulit banget. Udah lumayan sekarat, tersisa kurang lebih itu sekitar 50 HP lagi. Tapi gue rasa satu orang yang tadi
ada di atas langit masih bisa survive. Dan sekarang kalau dilihat di sini Fon lebih memilih untuk bertahan dan memberikan tembakan ke arah tim EVOS Immortal. Iya, sampai-sampai orang-orang jadi nggak notice sebenarnya EVOS tuh udah berhasil masuk top 3 di saat dia tadi sempat digerus sama teman-teman dari Pulsi Sport. Tuh bisa lihat sekarang Sensei udah jatuh knockdown di arah EVOS juga memberikan Skyler skill aktifnya dituju ke arah teman-teman dari Bigetron. Kali ini Bigetron Delta agak sedikit terpojok dan yang menariknya Immortal dan masuk top 3 satu pembukaan yang cukup baik. Dia bisa koleksi dari poin placement Zex dan juga Dimas di belakang 2 lawan 2 lawan 2. Ini akan menjadi satu hal yang cukup balance walaupun sebenarnya Bigetron lebih ke bertiga dan ini yang gua tunggu-tunggu akan seperti apa pergerakan dari EVOS Immortal karena bakal ada yang keras di arah depan dari arah Dimas dan Zex ini akan terpojok karena bakal ada teman-teman dari Bigetron Delta mulai coba dihajar. Dia agak sedikit kebingungan mau handle yang mana dulu. Dimas berhasil lebih di Keomans, berhasil lebih di Dimas di sana. Sisa Zex aja dengan gulungan medkit yang udah nggak banyak lagi loncat berhasil lebih di satu orang street. Buka dulu Chrono di sana dan EVOS harus puas di posisi ketiga. Keom juga bakal dihabisin bisa oleh Zex dan loncat lagi sedikit lagi Zex pada akhirnya tetap harus dimakan oleh Sensei. Pembuka match berhasil diamankan untuk Bigetron Delta. Buya untuk Bigetron Delta berkat permainan yang cukup sabar. Kalau kita inget-inget, oke, mereka bermain itu tadi sisa 3 player. Nah, posisi yang menurut gua paling tidak